Halo, perkenalkan, saya Abdul Aziz Davayanuar dari Politeknik Statistika STIS. Nah, pada video kali ini kita bakal membahas tentang salah satu jenis sorting. Sebelumnya, kita sudah membahas tentang bubble sort, selection sort, dan juga insertion sort. Nah, jadi kita bakal ngebahas jenis lain dari sorting yaitu cell sort. Memang apa sih yang dimaksud dengan cell sort? Nah, jadi sel sort ini ditemukan oleh ilmuwan komputer Amerika Serikat bernama Donald Shell pada bulan Juli 1959. Nama sel sort sendiri diambil dari nama belakang penemunya yaitu Donald Shell. Selanjutnya, kita bakal bahas kelebihan dan kekurangan dari sel sort. Untuk kelebihannya adalah waktu pertukaran yang lebih cepat, algoritmanya lebih sederhana dari heap sort, merge sort, dan quick sort, sedangkan untuk kekurangan dari sel sort yaitu sel sort tidak dapat membagi masalah. Lalu bagaimana dengan algoritma cell sort? Berikut adalah contoh deret angka acak. Data awalnya sebagai berikut. Pertama, kita hitung jumlah gapnya dengan rumus berikut. Lalu, kita kelompokkan berdasarkan jumlah gapnya. Lalu kita urutkan dari angka terkecil. Selanjutnya, kita perkecil gapnya. Berikutnya, kita akan menghitung gap kedua dengan rumus sebagai berikut. Lalu, kita kelompokkan. Setelah itu kita urutkan dari yang terkecil di setiap kelompoknya. Lalu, kita perkecil lagi gapnya. Nah, berikut sampai pada tahap terakhir. Kita tinggal mengurutkan dari data yang paling kecil saja. Lalu, yeay, data sudah terurut. Lalu bagaimana kode Pascal dari cell sort? Berikut akan saya jelaskan, mohon disimak ya. Baik, berikut adalah kode Pascal dari cell sort. Di sini saya deklarasikan programnya sebagai metode underscore cell, lalu saya deklarasikan tipenya. Tipe di sini adalah nilai dengan array 1 sampai max in. Max in ini adalah fungsi yang berguna untuk menggantikan nilai maksimal dari integer, yaitu 32.767, yang nantinya array ini akan diisi oleh tipe data integer. Lalu saya deklarasikan var-nya. Di sini ada var data yang bertipe data nilai, lalu jumlah data, build, dan step yang akan diisi dengan tipe data integer. Di sini akan saya jelaskan terlebih dahulu untuk prosedur di bawahnya, karena di program saat ini saya buat dua prosedur. Yang pertama di sini ada prosedur cell dengan parameter nij yang nanti akan ditransfer by value dan bertipe integer. Lalu ada parameter L yang transfer by reference yang akan bertipe data nilai. Di sini kita mulai untuk prosedurnya, begin I sama dengan N. While I lebih besar dari 1, maka lakukan I sama dengan I dibagi 3 ditambah 1. Jadi misalnya I adalah 10. I-nya sama dengan 10 dibagi 3. Karena kita menggunakan fungsi diff, yaitu nanti hasil pembagiannya akan bertipe integer. Jadi 10 ditambah 3, mohon maaf, 10 dibagi 3, hasilnya sama dengan 3, ditambah 1 sama dengan 4, seperti itu. Lalu kita menggunakan perulangan for do. Di sini for j sama dengan 1, to i, atau 4 untuk kasus sebelumnya, maka lakukan prosedur sisip, NIJL, yang nantinya akan kembali ke atas, seperti itu. Di sini ada prosedur sisip dengan N start step akan transfer by value, dan tipenya pun integer. Lalu ada var L yang bertipe nilai yang transfer by reference. Dalam prosedur ini, kita akan deklarasikan variabel lokalnya. Ada I, Jx yang bertipe integer, lalu variabel ketemu yang bertipe boolean. Lalu kita mulai untuk prosedurnya. I sama dengan start plus step. Selama I kurang dari sama dengan N, maka lakukan X diisi dengan nilai array ke I, lalu J sama dengan 1 minus step. Lalu ketemunya kita inisiasikan sebagai false.
Selama J lebih besar sama dengan 1 dan not ketemu atau not false, maka lakukan if X lebih kecil dari array ke J, array L ke J, maka lakukan L untuk array ke J plus step sama dengan LJ, lalu J-nya kita ubah nih, J-nya sama dengan J minus step. Nah, selain X kurang dari L atau untuk L ke J, maka ketemunya sama dengan true. Lalu kita ubah kembali, jadi L untuk data ke J plus step sama dengan X, lalu I-nya sama dengan I plus step. Seperti itu. Lalu kita langsung ke program utamanya ya. Di sini ada kita CLR atau clear screen untuk menghilangkan hal-hal yang tidak diperlukan dari layar. Lalu kita write, masukkan jumlah data yang nantinya kursornya juga akan berada di samping. Dan di sini pun setelah nanti kita input jumlah datanya akan dibaca sebagai var jumlah underscore data. Lalu kita buat perulangan. Untuk for, untuk bil sama dengan 1 to jumlah data, lakukan sebagai berikut. Untuk data ke bil sama dengan random. Random ini digunakan untuk mengisi data acak. Jadi kita tidak perlu input satu-satu jika kita memang ingin mengisi dengan data acak. Hal di sini cukup efisien jika kita ingin menguji untuk sorting atau prosedur sort. Lalu jika sudah terisi, kita lanjut write-len untuk memberi jarak. Lalu kita type lagi write, sebelum diurutkan akan menampilkan jumlah data yang sebelum diurutkan. Jadi sebelum diurutkan melalui sel, kita akan tampilkan terlebih dahulu untuk dapat dibandingkan. Lalu akan dijelaskan write-len di sini digunakan untuk memberi jarak, lalu write hasil pengurutan sel yang nantinya akan menampilkan data setelah diurut, karena di sini sudah melalui prosedur yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Lalu dengan readlen lalu end. Jadi programnya akan selesai. Di sini akan saya coba jalankan terlebih dahulu ya. Kita coba masukkan jumlah datanya 15. Seperti itu. Sebelum diurutkan, datanya diisi oleh 48. Untuk dari awal saya sebutkan 48, 52, 62, 74, 53, 75, 47, 74, 37, 54, 56, 33, 38, 26, 78. Setelah melalui prosedur cell sort, datanya menjadi 26, 33, 37, 38, 47, 48, 52, 53, 54, 56, 62, 74, 74, 75, dan 78. Jadi seperti itu ya. Nah, semoga paham ya mengenai pengurutan cell sort. Terima kasih atas perhatiannya. Saya pamit undur diri dulu ya. Sampai berjumpa di lain kesempatan.